Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya nak di pembelajaran kimia. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah bergabung di hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari reaksi redoks, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita. Nah, jadi ini masih di topik yang sama, yaitu tentang reaksi redoks. Namun kita akan bahas di sini fokus kita tentang penyetaraan reaksi redoks, metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Kemudian yang kedua, menyetarakan reaksi redoks metode setengah reaksi atau ion elektron dalam suasana basa. Nah, sebenarnya reaksi redoks itu bisa kita setarakan dengan mudah, ya nak ya. Namun ada beberapa reaksi redoks yang di dalam reaksi itu mengandung ion poliatomik yang kompleks, sehingga sangat sulit untuk kita setarakan dengan metode yang biasa. Nah, sehingga di sini terdapat dua metode penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks metode ion elektron atau setengah reaksi. Nah, yang kedua di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang penyetaraan reaksi redoks metode perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, adapun tahapan yang kita lakukan untuk menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode ini adalah yang pertama, kita tuliskan persamaan reaksi dalam bentuk ionik. Nah, artinya apa? Kita harus mengionisasi dulu reaksi itu. Ya, setiap spesies dalam reaksi itu harus kita ionkan terlebih dahulu. Nah, nanti lebih tepatnya kita akan masuk ke contoh soal aja. Ini kalian tahu dulu tahapannya, nak. Nah, tahapan yang kedua, kita pisahkan persamaan reaksi tersebut menjadi dua, yaitu antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Atau lebih gampangnya, ini kan namanya metode ion elektron atau ion ya, maksudnya ion elektron atau metode setengah reaksi. Nah, artinya setengah reaksi ini apa? Itulah dipisahkan reaksinya. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Atau lebih gampangnya, kalian pisahkan reaksi yang mirip. Nanti kita lihat contohnya. Nah, tahapan yang ketiga, kita menyetarakan atom selain atom O dan atom H. Oke, kita setarakan atom selain atom O dan atom H. Tahapan yang berikutnya, kita setarakan jumlah atom O. Nah, dengan mempertimbangkan suasananya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di reaksi redoks ini ada dua suasana, yaitu suasana asam dan suasana basa. Jika suasananya suasana asam, untuk menyetarakan jumlah atom O, maka kalian tambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Nah, sebaliknya, jika dia dalam suasana basa, maka untuk menyetarakan atom O, kalian tambahkan H2O di ruas yang lebih kelebihan O. Gitu. Nanti lebih tepatnya ya nak contohnya, agar lebih mudah. Nah, selanjutnya kita setarakan jumlah atom hidrogen. Nah, yang akan saya tanyakan, kan ada dua suasana ya nak, ada suasana asam, ada suasana basa. Kalau kalian diberikan kata asam, identik, kalian langsung kepikiran kemana? Suasana asam. Asam itu identik dengan apa? Adanya ion apa? H+, ma'am. Iya, benar, H+. Sedangkan basa adanya ion OH- atau hidroksida. Nah, seperti ini juga untuk menyetarkan atom H. Jika suasananya asam, maka kalian tambahkan atom H positif di tempat yang kekurangan H. Tambahkan H positif di tempat yang kekurangan H. Nah, sedangkan dalam suasana basa yang identik dengan ion hidroksida atau OH-, kalian tambahkan OH negatif di tempat yang juga kekurangan hidrogen. Oke, yang berikutnya kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, pertanyaan
pertanyaan saya, elektron itu muatannya berapa, Nak? Elektron itu muatannya berapa? Elektron muatannya berapa, Nak? Ada positron, ada elektron, ada neutron. Ayo, elektron muatannya berapa? Negatif, 1. Masa lupa? Nah, jadi kalian setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Karena elektron muatannya negatif 1, maka untuk menyetarakan muatannya, kalian tambahkan elektron di tempat yang muatannya lebih positif. Gitu ya, muatannya lebih positif. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir, kalau tadi kan kita pisah ya, Nak, reaksinya kita pisah menjadi dua, antara reaksi reduksi dan oksidasi. Tahap terakhir, reaksi yang terpisah itu kalian gabungkan kembali menjadi satu persamaan reaksi utuh dengan elektronnya saling meniadakan. Artinya elektronnya harus kalian eliminasi, sehingga persamaan reaksi utuh tidak lagi mengandung elektron. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama katanya jika kita diminta menyetarakan persamaan reaksi, terjadinya oksidasi Fe2 positif menjadi Fe3 positif oleh ion dikromat Cr2O72- dalam medium asam. Nih, dalam medium asam katanya. Sebagai hasilnya, ion dikromat tereduksi menjadi ion-ion Cr3 positif. Hal pertama yang kita lakukan, kita tulis persamaan reaksinya berdasarkan soal dengan bentuk ionik. Nah, katanya Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Benar ya? Kemudian Cr2O72- menjadi Cr3 positif. Nah, setelah seperti ini, langkah kedua, kita pisahkan persamaan reaksi itu menjadi dua reaksi. Menjadi setengah reaksi gitu ya, Nak. Nah, tadi kan dibilangnya tentukanlah reaksi reduksi dan oksidasi. Sebenarnya untuk metode ini kalian tidak perlu menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Langsung saja kalian pisahkan dua reaksi yang mirip. Berarti yang mirip antara apa dengan apa, Nak? Fe2 plus mirip dengan siapa? Fe3 plus. Itu kita pisahkan reaksi yang pertama. Yang kedua antara Cr2O72- kita pisahkan menjadi Cr3 positif. Sampai sini bisa? Bisa, Mem. Oke. Selanjutnya, kita setarakan atom-atom bukan O dan H. Nah, tadi katanya ada Fe2 plus jadi Fe3 plus. Kemudian Cr2O72- menjadi Cr3 plus. Nah, selain O dan H, berarti di sini Fe ya. Fe-nya sudah setara jumlahnya, Nak? Di kiri dan di kanan? Sudah ya, sama-sama berapa? 1. Nah, sekarang kita cek reaksi yang kedua. Selain O dan H, ada siapa aja? Ada si CR. CR di kiri jumlahnya ada 2, di kanan hanya 1. Maka untuk menyetarakannya, kita kalikan 2 di kanan, kita kalikan 2 koefisiennya. Sehingga sekarang jumlah CR telah setara. Bisa ya sampai sini? Langkah selanjutnya, kalian setarakan atom O dan H. Nah, karena atom O dan H dalam suasana asam tadi, Anak, kita tulis lagi. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Karena reaksi ini tidak ada O dan H, maka kita biarkan dulu. Cr2O72- menghasilkan 2 Cr3 plus. Nah, kita setarakan untuk reaksi kedua atom O-nya. Karena dalam suasana asam, tadi katanya, tambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Nah, lihat, di kiri jumlah oksigennya ada berapa, Nak? Jumlah atom O-nya ada berapa di kiri, Mas Gili? 7. Ada 7. Kanan ada berapa? 0. Maka untuk menyetarakan atom O, kita tambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Berapa H2O-nya yang kita tambahkan? 7. Agar O-nya ini sama-sama 7. Nah, setelah seperti itu, kita setarakan atom H. Reaksi pertama juga tidak ada atom H. Maka kita langsung ke reaksi yang kedua.
Untuk dalam suasana asam, menyentarakan atom H, kita tambahkan ion H positif di tempat yang kekurangan H. Nah, reaksi yang kiri hanya 0. Reaksi yang kanan, ruas yang kanan maksud saya, jumlah atom H-nya ada berapa? 14. 14. Maka kita tambahkan 14 H positif di kiri. Sampai sini sudah selesai. Untuk menyentarakan atom O dan H aman? Aman ya, Nak? Nah, sekarang tahapan yang berikutnya, kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Oke, sebentar kita ganti pulpen. Nah, kita langsung di sini boleh untuk tahap yang kelima biar nggak tulis ulang ya, Nak? Nah, menyentarakan muatannya ke sini lagi ya. Tinta yang hijau. Nah, lihat. Muatan di kiri untuk reaksi pertama itu 2 plus 2. Di kanan plus 3. Maka elektron kita tambahkan di mana? Di kiri atau di kanan? Di kanan. Ditambah berapa elektron, Nak? 1. Nah, kita jumlahkan plus 3 tambah min 1 plus 2. Artinya harus setara kiri kanan. Oke, lanjut. Untuk reaksi yang kedua, muatan yang di ruas kiri, berapa nih muatannya? Ini plus ya. Muatan di ruas kiri, berapa, Nak? Min 2 tambah 14, positif 12. Di kanan muatannya, plus 3 kali 2, plus 6. Maka untuk menyetarakan muatannya, kalian kemanakan elektronnya, kiri atau kanan? Kiri. Iya, berapa? 6. Pandai sekali. Tambah 6 elektron. Benar ya, Nak? Plus 12 kurang 6. Elektron kan minus 1. Maka sama-sama 6 muatannya. Nah, intinya di sini kalian tambahkan elektron di ruas yang lebih positif muatannya. Itu kata kuncinya ya. Nah, lanjut yang terakhir. Katanya kalian gabungkan kedua reaksi itu. 2 Fe positif menghasilkan Fe3+ ditambah elektron. Kemudian Cr2O72- ditambah 14 H positif ditambah 6 elektron menghasilkan 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Oke, udah. Nah, katanya kita setarakan muatannya untuk menggabungkan dia, maka eliminasilah elektronnya. Gimana cara mengeliminasi elektronnya, Nak? Reaksi yang pertama, kita kali 6. Agar elektronnya mati, Nak, sama-sama 6 kan? Maka kita kali silang. Untuk reaksi yang kedua, kita kali berapa? 1. Oke, sekarang kita jumlahkan. Nah, 6 kali Fe2 positif menjadi 6 Fe2+. Nah, kemudian langsung ke bawah aja. Ini kan kali 1, maka tetap. Ditambah Cr2O72-. Jadi kita gabungkan ya. Ditambah 14H+. Ini elektronnya maka mati. Kan sama-sama 6. Menghasilkan 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Nah, inilah reaksi penyetaraan reaksi yang telah kita dapatkan. Nah, di sini notnya, setelah kalian ketemu persamaan reaksinya yang utuh, kalian harus uji coba dulu. Kalian cek jumlah atom yang di kiri apakah telah sama dengan jumlah atom yang di kanan. Yuk kita cek satu persatu. Nah, Fe di kiri berapa jumlahnya, Nak? 6. Iya, Fe di kiri 6. Fe di kanan berapa? 6, benar. Cr di kiri berapa jumlahnya? 2. Cr di kanan juga 2. Jumlah oksigen di kiri ada berapa? 7. Di kanan ada berapa? 7. Nah, jumlah hidrogen di kiri ada 14. Di kanan juga ada 14. 7 kali 2, 14. Muatannya sekarang kita cek. Nih, lihat muatannya. Plus 12 ditambah minus 2 ditambah plus 14 ditambah 14. Berapa nih? Positif 24 muatannya. Sekarang muatan yang di kanan. 6 kali plus 3 plus 18 ditambah 2 kali plus 3 plus 6. Maka berapa nih? Plus 24. Sudah setara?
Nah, ketika kiri dan kanan sudah setara, maka reaksi yang kalian buat benar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, katanya terjadi oksidasi ion iodida I negatif oleh ion permanganat MnO4 negatif dalam larutan basa, katanya. Nah, artinya kalau dibilang dalam larutan basa, maka dia itu dalam suasana basa. Untuk menghasilkan molekul ion I2, iodin maksud saya, dan mangan 4 oksida atau MnO2. Nah, sama seperti yang tadi. Kalian bentuk persamaannya menjadi persamaan reaksi. Dari soal MnO4 min, ini kan, ditambah I negatif menghasilkan MnO2 ditambah I2. Oke? Setelah itu tadi tahapannya apa, Nak? Kita pisahkan menjadi 2 reaksi. Yuk. Apa pemisahannya yang pertama? MnO4 min menjadi MnO4 min menghasilkan MnO2. Kemudian yang kedua, I negatif menghasilkan I2. Oke. Nah, lanjut ya. Kita tulis ulang di sini aja kita tulis. MnO2, salah ya, MnO4 min ya, menghasilkan MnO2. I negatif menghasilkan I2. Oke, step yang berikutnya. Apa tadi step yang berikutnya, Nak? samakan Iya, kita samakan jumlah atom kecuali O dan H. Nah, berarti ada Mn di sini. Mn di reaksi yang pertama telah setara. Sama-sama 1. Lanjut ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua, I di kiri ada berapa, Nak? 1. 1. I di kanan ada berapa? 2 mem. 2. Maka di kiri kita kali 2. 2. Nah, step yang berikutnya, setarakan apa tadi, Nak? Atom O dan H. Iya, setarakan atom O dan H. Ingat, tadi dia dalam suasana basa. Yuk, setarakan atom O pada reaksi yang pertama. Jika dalam suasana basa, untuk menyetarakan atom O, kalian tambahkan H2O di tempat yang kelebihan O. Lihat, reaksi yang pertama, ruas kiri, berapa jumlah atom O-nya? 4. 4 ya, Nak? Reaksi untuk ruas kanan, berapa jumlah atom O-nya? 2. Oke, kita lanjutkan. Akan saya share screen ulang. Oke, tadi kita sampai penyetaraan ini ya. Untuk jumlah atom selain O dengan H. Nah, selanjutnya kita setarakan jumlah atom O dan H gitu ya, Nak ya. Nah, kita lihat di sini O hanya terdapat di reaksi yang pertama. Maka kita fokuskan ke reaksi yang pertama. Nah, karena dia dalam suasana basa, untuk menyetarakan atom O, kalian tambahkan H2O ke ruas yang kelebihan O. Gitu ya. Nah, ruas kiri berapa jumlah atom O-nya, Nak? 4 mem. 4. Ruas kanan ada 2. Maka kita tambahkan H2O di ruas kiri. Karena kiri yang lebih banyak. Berapa dia kelebihannya, Nak? 2. 2. Maka kita tambahkan 2 H2O. Begitu. Nah, selanjutnya kita setarakan atom hidrogen. Karena dalam suasana basa kita tambahkan OH- ke tempat yang lebih ke sedikit hidrogennya. Nah, lihat, di kiri, ruas kiri, hidrogennya 4. Di kanan 0. Maka kita tambahkan OH negatif di mana? Di kanan. Berapa, Nak? 4 OH negatif. Nah, sekarang tinggal kita setarakan elektron. Oke, kita setarakan elektron. Nah, lihat. Muatan di kiri untuk reaksi yang pertama ada berapa? 1. Negatif 1. Di kanan negatif 4. Maka untuk menyetarakannya, di mana kita letak elektronnya, Nak? Di kiri tambah 3 Di elektron. kiri tambah 3. Pintar. Oke. Nah, selanjutnya
kita setarakan yang reaksi yang kedua. Di kiri elektron muatannya -2, di kanan 0. Maka kita letak elektronnya di mana? Di kanan tambah 2. Kanan. Oke, pintar. Di kanan sejumlah 2 elektron. Nah, step yang berikutnya kita apain, Nak? Kita jadikan satu reaksinya, kemudian kita eliminasi elektronnya. Gimana cara meneliminasi elektronnya? Yang atas Kali kali silang. 2 kali. Yang atas kali Di sini kita 2, 3. 3, pintar. Oke, maka elektronnya mati. Maka reaksi utuhnya ada siapa? Ada 2 MnO4- ditambah 6 I- ditambah 4 H2O menghasilkan 2 MnO2 ditambah 3 I2 ditambah 8 OH negatif. Nah, kita cek dulu. Nah, Mn di kiri jumlahnya 2, di kanan juga 2. O di kiri jumlahnya 8 ditambah 4, 12. Nah, ini 4 ditambah 8, juga sama oksigennya ya. I di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. H di kiri ada 4, di kanan juga ada 8 maksud saya. H di kanan juga ada 8. Sekarang muatannya, berapa muatan di kiri, Nak? Totalnya? 8, Mem. Minusnya jangan lupa, -8, di kanan juga -8. Maka reaksi yang kalian buat benar. Nah, lanjut ya. Contoh soal yang berikutnya. Nah, ini soal SBMPTN tahun 2018 tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, kita cek satu-satu soalnya. Nah, katanya di sini dalam pelarut HF. Nah, HF itu asam atau basa, Nak? Dalam pelarut HF, HF itu apa? Asam, karena hidrogen fluorida asam, maka otomatis reaksi ini dalam suasana asam. Katanya terjadi reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks antara iodium sebagai berikut katanya. Jumlah mol elektron yang terlibat pada reaksi disproporsionasi adalah 0,3 mol, iodium adalah. Yang ditanya adalah jumlah mol elektron yang terlibat pada reaksi disproporsionasi 0,3 mol iodium. Nah, reaksi yang pertama ini dia reaksi keseluruhannya, Nak ya. Nah, namun kita harus membentuknya ke dalam reaksi bentuk ion, gitu ya. Bentuk ion kan? Nah, maka pertama kita ionisasi dulu. Nah, ini berarti kan I5, berarti ini I negatif ya. Ini I5. Ini salah nih, I2 maksudnya ya, Nak. Salah nih soalnya, ini I2 maksudnya. I2. Nah, kita ionisasi dulu, kita tulis ulang aja. 3I2 ditambah 5 AgF menghasilkan 5 AgI ditambah IF5. Nah, lihat. Di sini kita ionisasi. Maka ionisasinya menjadi apa ini, Nak? I2, ionisasinya apa? 2I. I2 tetap I2 ya. I2 tetap I2 ya. Oke, sekarang AgF. AgF ionisasi menjadi apa? Ag positif ditambah F negatif. Nah, sekarang AgI juga gitu. Ag plus ditambah I-. Nah, sekarang yang berikutnya ini menjadi apa nih? Ayo, IF5 apa ionisasinya? I negatif tambah F positif. Salah. I5 plus ditambah 5F-. Lihat, F itu kan negatif 1, Nak. Maka dia I-nya itu positif 5. Oke? F itu kan negatif 1. I di sini yang berubah. Karena kan dia disproporsionasi. Maka reaksinya berubah dari apa ke apa tuh? I2 berubah menjadi I negatif. Itunya kan? Kemudian I2 berubah menjadi apa lagi? I5. Iya, pinter. I5 plus. Oke. Sekarang kita setarakan atom selain O dan H. Nah, ini pasti ini ya. Maka ini menjadi 2. Kemudian ini menjadi berapa? 2 juga. Oke, karena di sini tidak ada O dan H, maka langsung aja kita setarakan muatannya ya. Maka di mana nih muatannya, Nak?
Di sini Tambah ditambah 2 elektron. Di sini ditambah berapa? 5 elektron. Berapa? 5 elektron. 5, yakin? 10 elektron. Iya, 10 elektron. Oke, sekarang kalian setarakanlah dia. Elektronnya. Maka ini dikali berapa? 5. Kali 5, 5, 1. di sini kali 1. Maka reaksi keseluruhannya menjadi 5I2. Nah, ini 1I2. Maka I2-nya menjadi berapa, Nak? 6? 6I2. Iya, pintar. 6I2 menghasilkan. Nah, ini menjadi 10I negatif ditambah 2I5 plus. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalian buat lagi dia ke dalam bentuk awalnya. Nah, bentuk awalnya. Atau kita hilangkan ionnya, maka menjadi berapa? 6I2 menghasilkan. Ini bisa nggak kalian setarakan dulu? Maksudnya kalian sederhanakan, bisa? Ini kan ada 6, ada 10, ada 2. Apa bentuk sederhananya, Nak? Sama-sama dibagi berapa agar sederhana, Nak? Bagi 2. Iya, Bagi maka 2. menjadi 3I2 menghasilkan 5I- ditambah I5 plus. Nah, kita kembalikan dia ke bentuk awalnya, Nak. Maka menjadi 3I2 menghasilkan, nah, 5I negatif. Ini tadi siapa? 5 AgI ditambah IF5. IF5. Maka berapa jumlah AgF-nya di sini? Ag-nya 5, pasti di sini AgF-nya juga 5. 5 AgF. Oke, sekarang pertanyaannya katanya, jika 0,3 mol iodium, iodium itu yang mana? I2. Ini ya, I2. I2 ya. Nah, I2-nya katanya 0,3 mol. Lihat, berapakah mol elektron? Mol elektron yang terlibat sebenarnya berapa, Nak? Kalau begini. Berapa mol elektron yang terlibat? 10 kan awalnya. 10 kita sederhanakan menjadi 2. Ini kan sebenarnya di sini ada 10 elektron kan? Ada 10 elektron. Di sini juga ada 10 elektron. Ini kan menjadi 5 karena kita bagi 2. Ini juga jadi 5 elektron. Maka sebenarnya elektronnya ada berapa mol di situ? Ada 5 elektron. Gitu kan, Nak? Maka berapa elektronnya? Mol elektronnya? Jika iodiumnya itu adalah 0,3 mol. Dari perbandingan koefisien. Koefisien elektronnya 5, koefisien dari iodiumnya 3, dikali dengan mol iodium, 3 mol. Maka berapa nih molnya? Ini mati. 0,3 ya. Berapa nih molnya? 0,5. 0,5 mol. Ada jawabannya? Ada. Oke. Nah, ini sama soalnya seperti yang ini. Nah, jadi sama, yang ditanya juga sama, beda reaksi. Jadi ini kalian cepat-cepatan nanti setelah live teaching ini untuk di grup. Jadi saya kembali sodorkan ke kalian untuk mengerjakan soal ini. Jadi 5 orang pertama akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, jadi nanti saya kirim ini slide-nya ya ke grup kita. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan, Nak? Tidak ya? Oke, jadi terima kasih hari ini. Maaf sebelumnya tadi terjadi kesalahan ya, ada jaringan kita rusak bermasalah di sekolah. Jadi semoga hari ini bermanfaat. Saya tunggu untuk 5 orang tercepat yang mengerjakan pembahasan tadi. Dan cara-caranya ya berikut juga jawabannya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.